Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin Muhwali, kelas di TK NIM 24120185. Kali ini akan saya menerangkan tentang program cara mencari nama, jurusan, dan lain-lain. Yang pertama, kita membuka atau masukkan include ustream.h dan conio.studio dan diakhiri dengan define n dengan nomor 20. Kemudian kita menempatkan kelas sebagai mahasiswa. Publiknya adalah dengan integer char nama n 20, jurusan n 30, inter nim n ini nt jumlah. Kemudian kita mencari masukan dan kita tuliskan banyak data yang mau diinput. Jumlah. Kemudian saya harus menginput dulu, Pak. Kemudian kita masukkan void dengan tambahan, yaitu jumlah sama dengan 0. Kita masukkan data, yaitu tuliskan tentukan jumlah data yang ingin diinput. Kemudian catch untuk mengakhiri program. Kemudian kita membuat lagi, yaitu masukkan yang baru tambahan. Sebentar. Yaitu tambahan data mahasiswa, yaitu jumlah tambah jumlah sama dengan i++. Kemudian kita masukkan, yaitu masukkan nim, masukkan nama, dan masukkan jurusan. Kemudian diakhiri dengan +n. Semua itu bisa masuk dan kita cek dengan jumlah sama dengan jumlah tambah jumlah sama dengan 0. Kemudian kita akan menampilkan sebuah program, yaitu dengan void tampil dan masukkan if jumlah sama dengan 0, dan kita masukkan data, yaitu kita tuliskan data masih kosong, berarti kita harus mengisikan pengisian, yaitu kita masukkan nim, nama, dan jurusan. Kemudian catch untuk mengakhiri tampilan. Setelah itu kita mengurutkan, yaitu yang pertama adalah nim dan variabel char, int, dan for, yaitu untuk char untuk temp, int untuk temp 1, dan for untuk i sama dengan 1, i yaitu jumlah sama dengan i++. Kemudian kita masukkan if nama i sama dengan yang pertama atau 1, dan break digunakan untuk membuat spasi atau pindah line. Kemudian kita masukkan, yaitu kita tuliskan diurutkan berdasarkan nim. Kemudian kita tuliskan lagi, namanya juga ikut diurutkan sesuai nim. Setelah itu kita masukkan temp sama dengan nama, i sama dengan 1. Nama yaitu i1 sama dengan k sama dengan nama. Kemudian kita tuliskan jurusan, jangan lupa. Setelah itu selesai, kita masukkan program, yaitu dengan pengurutan berdasarkan nim selesai atau catch untuk mengakhiri program. Untuk menampilkan atau mengurutkan nama, kita masukkan char temp dan int temp 1. Kemudian for yaitu c sama dengan i, c sama dengan jumlah, dan c++. Nama berupa i sama dengan 1 dan 1 sama dengan nama c dan i. Kemudian kita kasih break lagi untuk memberi spasi atau garis berikutnya. Dan jangan lupa kita tuliskan diurutkan berdasarkan nama untuk memberi pengarahan lebih jelas, yaitu dengan masukkan tambahan dengan nama, yaitu i sama dengan 1, kemudian nama dan nama, kemudian selesai. Untuk mengurutkan sebuah nama, kita tuliskan atau masukkan nim diurutkan sesuai nama. Kemudian kita masukkan temp 1 sama dengan nim sama dengan i sama kurangi 1, nim sama dengan j. Jangan lupa kita masukkan jurusan, jangan lupa. Oke, kita kasih break lagi untuk membuat halaman baru. Kita masukkan program baru, yaitu masukkan input, yaitu pengurutan berdasarkan nama selesai, dan kita tuliskan catch untuk mengakhiri program. Kemudian kita buka kelas, yaitu dosen. Masukannya adalah char, int, dan void. Untuk char yaitu nama, jurusan, int, nib, dan n.
void yaitu banyak. Ya, banyak adalah jumlahnya banyak data yang kita masukkan berikut ini. Yang pertama adalah kita masukkan banyak data yang mau diinput. Kemudian kita membuat pengeluaran atau keluaran yaitu dengan jin sama dengan jumlah. Jumlah yaitu banyak data yang mau diinput di dalamnya. Ngelak sih pak, ngelak sih pak. Kemudian kita masukkan, tentukan jumlah data yang ingin diinput, yaitu dengan, kemudian setelah kita memasukkan, kita kasih get untuk mengakhiri program. Setelah program selesai, maka kita memasukkan program lain, yaitu dengan memasukkan tambah data dosen, yaitu untuk menambah data-data dosen yang akan kita inputkan berupa NIM, nama, dan dosen jurusan. Dengan masukkan jumlah itu, kita membuat program dengan rumus jumlah sama dengan jumlah tambah jumlah sama dengan 0, karena kita belum menginputkan nama dan yang lain-lain. Kemudian void tampil digunakan untuk menampilkan data yang telah kita inputkan atau kita masukkan dalam program, dan kita kasih catch untuk mengakhiri program atau menyudahi program yang kita buat. Dan begitu kita akan membuat tampilan, yaitu dengan void tampil, yaitu jumlah sama dengan 0, karena kita belum masukkan penampilan satu apapun. Yang pertama kita masukkan count, yaitu dengan menuliskan data masih kosong, berarti data kita masih kosong, belum diisi apapun. Kemudian get digunakan untuk mengakhiri program. Program yang akan kita mulai dengan menampilkan tampilan, yaitu dengan memasukkan program yaitu NIP, nama, dan dosen jurusan agar bisa tampil di layar. Kemudian kita bisa membuat program yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah urut NIP dengan poin-poin, yaitu char, int, dan for kembali dengan char temp dan int temp 1. For sama dengan c sama dengan i, c sama dengan jumlah, dan c tambah-tambah. Dan kita membuat program, jangan lupa dikasih tulisan diurutkan berdasarkan NIP untuk membuat program terlihat jelas. Setelah itu kita masukkan nama juga ikut diurutkan sesuai NIP, dan jurusan jangan lupa. Setelah itu kita masukkan urut lagi, pemasukan yaitu pengurutan berdasarkan NIP selesai. Maka kita sudah menyelesaikan program, yaitu kemudian mengakhiri dengan get. Setelah itu selesai, kita menampilkan atau mengurutkan nama. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat masukan berupa utusan diurutkan berdasarkan nama. Yang diberisinya adalah tem sama dengan nama sama dengan i kurang 1 sama dengan k atau nama. Kemudian kita tuliskan ini diurutkan sesuai nama, agar nama kita bisa urut dari abjad, yaitu A sampai Z. Kemudian jurusan jangan lupa, supaya kita tidak keliru jurusan apa yang kita ambil. Maaf, banyak kesalahan ini error komputer saya. Kemudian kita masukkan program lain, yaitu code pengaturan berdasarkan nama. Bentar ya Pak, minum dulu. Yaitu kelas, yaitu mata kuliah yang kita ambil. Yang pertama kita masukkan yaitu data yang mau diinput, dan keluarnya adalah jumlah atau JML sesuai dengan apa yang kita mulai dari tadi ya. Kemudian kita masukkan yaitu void tambah. Void tambah digunakan untuk menambahkan banyak data yang akan kita input kembali. Jumlahnya kita masih 0, berarti kita menuliskan if sama dengan jumlah sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan inputan, yaitu count sama dengan tentukan jumlah data yang ingin diinput. Berarti kita bisa menginputkan data yang akan diinput. Setelah itu selesai, kita tuliskan get yang digunakan untuk mengakhiri program. Setelah program selesai, maka kita membuat masukkan kembali dengan menginputkan tambah data mata kuliah, yaitu dengan i sama dengan jumlah di JML atau ditambah jumlah, yaitu masukannya adalah kode nama kuliah dan nama mata kuliah. Setelah itu selesai, kita menggunakan get, namanya dikodekan dengan i, dan rumusnya adalah jumlah sama dengan JML tambah jumlah. Jumlahnya sama dengan 0 karena kita belum menginputkan apapun. Kemudian kita menginputkan tampilan
program berikutnya. Kita masukkan data yang berupa data masih kosong, berarti belum ada data yang kita masukkan. Kemudian rumusnya adalah N, kode mata kuliah dan mata kuliah. Kodenya adalah void sama dengan urut underscore kode. Dengan begitu kita menggunakan variabel jar dan int. Bentar, ada kesalahan program ini. Bentar yo, sabar. Kemudian kita tuliskan atau masukkan dirumuskan berdasarkan kode. Yang rumusnya adalah temp sama dengan 1 atau kode i sama dengan dikurangi 1. Kode i dikurangi 1 sama dengan kode j. Maka kode j sama dengan temp 1. Setelah itu kita masukkan adalah nama juga ikut diurutkan sesuai kode. Yang beginilah berikutnya. Nah, kalian bisa menyimak bagaimana tulisan saya begitu bagus, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kita masukkan yaitu code ya, pengurutan berdasarkan kode makul selesai. Nah, semua itu dilakukan agar penampilan kode atau mata kuliah yang kita buat tadi dalam program tadi atas tadi bisa tampil. Setelah program selesai, maka kita akhiri dengan get. Get bisa ditaruh atau di samping atau di belakang. Yang penting ada getnya, yaitu dengan mengakhiri program. Kemudian kita mengurutkan nama, yaitu dengan void urut underscore nama, dengan variabel yaitu char, int, dan for. Dan masih yang sama, kita langsung urutkan, kita masukkan inputan yaitu diurutkan berdasarkan nama. Kemudian kode, bentar, sabar. Kode diurutkan sesuai nama. Setelah itu selesai, maka kita masukkan inputan untuk mengakhiri program yaitu dengan menuliskan pengurutan berdasarkan nama mata kuliah selesai seperti berikut. Nah, ini selesai, maka kita kasih get di belakang saja biar lebih mudah dan simple. Berikutnya adalah membuat program dengan menggabungkan bagaimana program yang tadi di atas telah kita buat. Dan cara adalah mahasiswa bintang data M, dosen data D, dan mata kuliah adalah data MK atau mata kuliah. Yang pertama adalah kelas nilai dengan variabel public dan char dan int. Kita masukkan char nama yaitu sebanyak 20, jurusan 20 dan 30, dan nama MK mata kuliah sebanyak 30. Kemudian kita tuliskan void banyak. Kemudian kita masukkan inputan yaitu banyak data yang mau diinput. Dengan keluaran adalah j sama dengan cml, bukan jumlah. Kemudian kita akan menambahkan masukan yaitu dengan menuliskan void tambah. Void tambah digunakan untuk menambahkan masukan, dan kemudian kita menulis masukan tersebut dengan menuliskan tentukan jumlah data yang ingin diinput dan akhiri dengan get. Setelah itu dilakukan, maka kita akan membuat masukan. Kemudian kita tuliskan code adalah input data nilai. Kemudian code name ini digunakan untuk memberikan identitas berapa NIM kita yang akan diinputkan tadi. Setelah itu selesai, maka kita masukkan input NIM atau salah atau input NIM dengan benar. Jika inputan NIM yang kita tulis tadi sudah benar, maka akan keluar aturan yaitu dengan peringatan, bukan aturan, yaitu dengan NIM sudah benar. Jika salah, maka akan peringatan keluar dengan NIM salah. Kemudian kita akhiri dengan get untuk mengakhiri program tersebut, dan kita membuat program lagi dengan aplikasi while atau do. Maka kita akan membuat dengan while saja. Yang pertama adalah kode mata kuliah. Kode mata kuliah digunakan untuk melihat mata kuliah apa yang kita akan pelajari. Dengan begitu kita masukkan code adalah kode mata kuliah. Jika kita masukkan tersebut, maaf ada gangguan sepeda motor yang udah jalan. Kemudian kita masukkan input NIM salah. Jika kita menunjukkan kode mata kuliah kita salah dan masukkan NIM dengan benar, maka kita masukkan kode mata kuliah dengan benar. Kemudian while yaitu code dengan masukkan nilai. Kemudian keluaran cin adalah nilai 1, nilai i.
maka jumlahnya adalah jumlah tambah jumlah, jumlah sama dengan 0. Kemudian void tampil untuk menampilkan jumlah atau data yang masih kosong. Kemudian kita masukkan urutan, yaitu adalah kaut NIM, kaut nama, jurusan, kode mata kuliah, nama makul, dan nilai yang kita dapat. Semoga nilai saya ini benar semua, amin. Dan yang akhir program dengan get. Kemudian kita adalah tampil transkrip, yaitu dengan masukkan data masih kosong karena kita belum mengisikan apapun. Kemudian kita masukkan tampilan, yaitu transkrip nilai mahasiswa. Setelah itu kita membuat program seperti ini. Semoga kalian pelajari. Nah, kita akhiri dengan get untuk mengakhiri program. Dan demikian kita membuat nilai atau data nilai. Yang pertama adalah masukkan program, yaitu code menu. Yang pertama adalah pengolahan data mahasiswa, yang kedua adalah pengolahan data dosen, yang ketiga adalah pengolahan data mata kuliah, dan yang keempat pengolahan data nilai, dan 5 dengan menu keluar. Maka kita akan bisa memilih nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Oleh karena itu, mari kita membuat berikut. Kita tuliskan pengolahan data mahasiswa. Yang pertama adalah membuat menu, dan menu tampilan adalah yang pertama adalah banyak data, input data, tampil data, pengurutan data berdasarkan NIM. Yang kelima adalah pengurutan data berdasarkan nama, dan 6 adalah kembali ke menu utama. Untuk kembali ke menu utama, kita pilih nomor 6. Dan demikian kita bisa memilih 1 sampai nomor 5 untuk melihat data yang kita inputkan. Dan jika ingin kembali ke menu utama adalah kita tekan nomor 6. Dengan program seperti ini, semoga kalian mempelajari. Tidak harus saya terangkan, karena kita sama-sama belajar. Saya juga tidak bisa. Yang terakhir adalah kita masukkan pengolahan data yang tadi kita ulah, maka kita akan masukkan kembali ke dalam inputan program kita, yaitu pertama adalah pilihan menu. Yang pertama adalah 1 banyak data, input data, tampil data, dan keempat perutan data berdasarkan NIM dan perutan data berdasarkan nama. Oleh karena itu kita masukkan nomor 6 untuk kembali ke menu utama. Dan demikian kita menuliskan seperti ini agar digunakan bisa menentukan untuk keluar. Yang terakhir adalah kita memasukkan kaut data mahasiswa dan atau data mata kuliah masih kosong. Karena kita belum mengisi dalam program tersebut, kita bisa mengisi dalam program aplikasi yang telah terjadi. Sebentar kita akan menelusuri program yang akan terjadi. Yang terakhir adalah kita masukkan inputan, yaitu harap isi data mahasiswa dan mata kuliah terlebih dahulu jika ingin melihat nilai atau transkrip diri Anda sendiri. Yang terakhir adalah kaut ada pilihan salah jika pilihan Anda ini ternyata salah, dan pilihan benar maka pilihan Anda ini sudah benar. Kemudian get, dan berarti program kita telah selesai. Dan demikian kita jalankan program dengan menekan run. Kita tunggu prosesnya dulu. Ternyata berhasil. Dengan demikian kita memilih program nomor 1, yaitu pengolahan data mahasiswa. Kita tekan 1 dan kita enter. Ternyata banyak data, input data, kita pilih nomor, seumpamanya kita pilih nomor 3. Kita punya 3 dan kita enter, yaitu data masih kosong karena kita belum menginputkan apapun. Jika ingin kembali kita tekan nomor 6, maka akan kembali seperti semula. Kembali ke menu utama, kita tekan nomor 6 dan akan kembali ke menu utama yang telah kita buat tadi. Demikianlah program saya ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih atas nama saya Yasin Mawali, Persi TK NIM 24120185. Semoga sukses, salam buat dosennya, moga nilai saya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.